Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina satamnu aqyaktumuna ma anzalallahu kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallahu dal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturono Allah sangka kitab. Al mustamil ingkang mengkuala Nabi Muhammad ing atase sifate Nabi. Nutupi sifat sama istri Nabi wa kum te alladzina sing melakukan penutupan kali ujungnya. Wastarulan kode tuku sopo alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego dan kasih. Minat dunia sanging dunia. Ya kudu lan kang padha ngarep sapa alladzina ku ing kitab atau ku ing samanan kolilan, ku ing samanan kolilan badal kali dadi gendine kitab. Insafalatihim saking bawahan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sama bawaan-bawaan. Falan ziru lagu mengkora podo ngetono sebelah dina gu yang nata Muhammadin. Khawfa bihi korona di pote ikilah samaran kolikan alih mengatasi ladina. Di ora gelem ngetono sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulai kama yakulu nafi butuh ini hiblan nar. Ulai kate mengkono ladina kuma yakulu nara podo mangan sopa ladina fi butuh ini meramangan ikan nara kecuali ingkeni. Walai kalimu orang ngendikan ing ladina sopa Allah yamal kiamati walai sekihim. Anda bersila sopa Allah ing aladina. Ulai kawalah madhabunan. Ulai ka waladina wa aka istaru kamu tuku sopa ladina adalah tayang kesesatan bildakan petunjuk. Walaga balan tuku ing siksa dituku bil maghfiratikan maghfirah. Fama asbarum alanar. Fama mungkati opo iku asbarum iku sanyabarno pemagu ing ulai ka alanar dengan sendok. Dari kau mengkono ikilah akluhum anar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Alladzi dzikra min aklihim anar wa ba'da bi annabuha. Karena saat temen Allah iku nazar alkitab billah. Iku nurono sapa Allah alkitab ing kitab billah lan bener. Allah wis nurono kitab lan bener wa innal ladzina ikhtalafu kitab. Wa innal ladzina la ta'lamu aka ikhtalafu ngapode supaya sapa ladzina fil kitab ing dalam kitab. Bidzalika lan mengkono ikilah. Innal ladzina ikhtalafu kitab. Ikhtilaf bidzalika kelawan mengkono hak. Wa hum al-yahud wa kila al-musyrikun. Lafi sikopi beredik ini dalam pertentangan beidin kan ada. Laisa warana iku albiro keapian. Opo antuwalu yento madhep sira kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh ngadhepno sira kabeh fi salat qiblat masyriq ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran apik ora kok madhep wetan utawa madhep kulon. Tapi ukuran apik ora kinal biro, tapi utawi kebaikan iku man wong. Amanah kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikati lan iman kan malaikat wal kitab lan kitab wan nabi. Wa ta'ala gelem nekaan sapa man al malaik bondo ala kubi serta seneng man. Gelem maringo dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringo dalil kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro cayatin wal masakin wa nasabil. Wasaili nalan wong sing jaga kabeh. Mbok rikop lan ing dalem merdeka budak. Ail muka tadi awal asro, tegese biro-biro budak mukatab wal asro lan biro-biro tawanan. Wa qaman jumlah sukuman as-salat ing salat wa atalan maringi sukuman zakat ing zakat. Wal mufuna lan wong sing nepati kabeh bi ahdihim kan janjine alladzina idza ahdi. Nalikane ge janji sapa alladzina. Ge janji Allah ing Allah kados nazar. Aminah sauto nggih janji manusa kados transaksi kados muamalah. Wasabirina lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul faqri. Wa darar ing dalam masa-masa lara, masa-masa enak, ayil marad. Wa khilal basila nalikane perang. Ulai kau te mausufuna bil dzikri mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudra. Iku wong sing bener kabeh. Wa ulai kalan utai mengkono kabeh mulai wal muttaquna wong sing takwa. Ini kalau terang dia menyangkut bab nasabil ya. Jadi Ibnu Sabil itu nak cara Imam Suyuti kan wa'at al-mal ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas. Ibnu Sabil artinya musafir.
Kalau nanti takut itu yang anak musafirin yang saat ini uang suka duit BMW lungo sungguh ATM juga ada yang mustahil kita penduduk asli malah ada duit di Jakarta apa nih uang musafirin lebih suka di mana apa mukimeh kalau niki kalau mau bolak balik kalau bukan bahasanya ayat-ayat madaniyah itu ayat ilmiah jadi pun rubah. Jadi ngatakan imam kofal itu darani zakat itu boleh diberikan fi aujuhil khairi. Jadi tidak di masalah dengan lu biasanya. Di duit zakat itu asal buat sambil bangun masjid, nama madrasah. Ada orang berikan asal biasanya iya duit zakat. Nah, penting darani agama penting buat ini. Jadi hukum dasar zakat itu kan inna as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisabil. Misalnya duit zakat, gambar bangun masjid, bangun pondok, atau bangun madrasah. Orang-orang kiai muni boten angsa. Alasannya sabilillah itu dalam madzhab Syafi'i itu al-bizat, jadi ngomong sing perang. Pokoknya zaman ini Dengar kalau bolak-balik ngomong, jadi ilmu ijtihad itu macam piye wae kono riskan salah, jenenge ijtihad. Tapi dari Imam Qofal wa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Mana itu mungkin diterangkan kalau Qofal sabilillah itu semua aujuhil khairi, termasuk kabinail masajid, warubat dan sebagainya, bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma madzhab Imam Qofal bukan tanpa kelemahan-kelemahan ini ngeten, kamu sofain. Nah, sampai setengah alim, merasa nganti alim tak takut ini. Makanya Imam Syafi'i saat ditanya, kenapa wa fisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa? Jawab Imam Syafi'i, karena secara lughawi sabilillah itu paling pantas arti ini nama wong sing apa? Perang. Nah, kalau kula jen bener Imam Syafi'i, saya gini boleh. Ayah kamu tuh kan kiai, sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah, itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan wa fisabilillah. Jadi makanya ini kita ini gitu. Jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Lah rasa ini dua muktadil hal. Cara bahasa balaghah di muktadil hal sesuai keadaan. Paham? Jadi wis terkenal, wis dadi gaul Arabi, sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah, gua bisa bilang mana nama? Dia mati fisabilillah, maksudnya apa? Mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang itu bahasa Arab itu gua fisabilillah. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang itikaf. Orang itu di bahasa Arab nopo gua fisabilillah. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid, itu tidak bisa di bahasa Arab kan gua fisabilillah. Jadi fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja fisabilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga fisabilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Mulai kelemahannya madzhab Qofal, kalau betul fisabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan sama benane kabeh Kang Purwanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah padha-padha fisabilillah artinya aujuhil khairi kan inna masudaqat. Fisabilillah ana ora usah nyebut ya ta'amah. Ora usah nyebut masakin. Tidak usah nyebut mu'alafati kulubum, karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Balik nih ya. Kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi, semua bentuk kebaikan, itu gak perlu nyebut fuqara, masakin, mu'alafah semua, karena itu fisabilillah. Terus dari Imam Syafi'i itu tadi, dari Imam Syafi'i lagi pula secara lughat itu tidak sah orang yang sedang itikaf atau sedang berbuat baik dikatakan wa fisabilillah, karena secara lughat sabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nafsi sabilillah itu al-bizat, itu orang-orang sing perang. Ini jenis istihad Kang Romanto ya Kang Kuatin. Jadi istihad itu satu berdiri jadi menyerahkan segala kemampuan untuk juga kersane Allah. Ini sing ngeten iki lho. Fisabilillah artinya kabeh apa sing apik ila Allah iku sabilillah.
Tapi nyatanya pada level real. Ngeliatan ini. Ini kok kayak zakat, jika ada pondok, jika ada masjid, langsung bukan. Nanti lo itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi nanti lo itu tidak termasuk asnaf-asnamani yang bangun pondok, bangun masjid, tidak termasuk kelompok apa? Delapan sing akhir kisah. Paham ini aku menyangkut masalah istiadah. Ini harus menyangkut istiadah. Termasuk menyangkut Allah nak kakuati. Bolak-balik kalau ngomong no. Jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan niku zat moral, bukan zat fisik. Yang mau kula belen-belen iki. Dadi niki apa cek duka. Niku tak Kanjeng Nabi tau madhep Ka'bah. Buareng teng Madinah madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah meneh. Jadi gonta-ganti. Berarti Ka'bah pindah ping 3, kiblat pindah ping 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lah wong Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah wong Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul Muqaddas wong musyrik gak terima. Wong musyrik kan luwih seneng Nabi madhep napa? Ka'bah. Nah wong Yahudi luwih seneng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Amalane ini kan diterangno lafi sikokin ba itu termasuk wahum al-yahud. Atau sapa duka lesal biro antuwal wujuhakum qibal masyriq wal ukuran apik ora urusan madhepe ngetan to ngulon ukuran apik iku mentale dekne iku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bi wa mustafa dadi wong kowe iku durung ngene. Mergo nek fisik ku repot karo. Dadi Allah bener menyen salat ku aturane. Allah Akbar, kita madhep kiblat. Tapi pada akhirnya Allah gak ngitung wetan kula, nek sing diitung napa? Mana marah bila wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi. Kamu kula balane, memang salat ora aturane. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep napa? Ka'bah, kula balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita, itu kan rugi ngakoni sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah, sholatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin, Sofa Marwah ternyata di jahiliyah juga dihormati. Mulanya dari Allah, laisal biro, antuwal wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wan nasara, itu zamu dalik. Ayat ini temurun ngerak ning gone wong Yahudi wong Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakinnal birman amara billah ukuran apik ora urusan madhep wetan to ngulon, tapi ukuran apik apa? Iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Paham ya Romanto? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu gak benar kurang 2%. Iso wae cara hukumnya Allah. Justru sholat ditampa sakwise kowe zakat ning wong miskin utawa sedekah ning tangga. Karena di antara kebaikan adalah masuk wa atal mala ala kubi dari kurba. Jadi nak cara fikih pancen salat itu madhep kulon, pakaiane suci, tempatnya suci itu cara fikih Mas. Nak cara orang terkait ukurane apik cara apa iku iman billah wa bil akhir termasuk iman sifat sosial ini menapa? Wa atal mala ala kubi dari kurba wa tawal masa. Kami kula baleni malih iso wae cara Allah sampai wis salat bener cara fikih. Kalau semacam ngulon pakaian wis suci, iso wae cara Allah tegak sah. Mergo Allah nalukno salate sampean mbek hal-hal sing muamalat binas. Paham ya, misalnya berwalidain. Paham kan Romanto? Misalnya zakat. Mulai kata hadis-hadis wong salate bener lan zakat ora bener gak ditampa. Wong salate bener lan agak berwalidain gak ditampa. Mergo nek cara Allah niki mun ketok moto, niki mun ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir, hal sosial, bahwa atal malah ala hubi dari kurba dan sebagainya. Kami kula bulan balen iki. Dadi ning syariat Islam mboten enten kaitane mbek Ka'bah mbek Baitul Muqaddas. Mergo nyatane kowe madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Ngurmati Ka'bah mirip wong musyrik. Wah Allah wakwati. Nabi madhep Ka'bah disalahno Yahudi, kiblat kok Ka'bah. Ambil jenis kiblat di Palestina, mergo Nabi Ka'bah wong Palestina. Buareng madhep pundi Baitul Muqaddas dari wong musyrik. Jare nyangka milatu Ibrahim kok kiblatnya ora milatu Ibrahim kok kiblatnya Nabi Ibrahim ora Ka'bah. Lalu terus Allah buka
Laisal birru antuwal urusan biru itu gak kok madhep ngetan atau madhep mulok. Tapi ukuran biru iman billah wa akhir satu usul kita. Paham gitu. Jadi ini polemik-polemik ilmiah sing mujma'ah lah. Jadi sampean nak iman sing mujma'ah. Jadi soal misalnya pengurus di masjid hubung kiai tok tentang imami atau urun iso wae cara Allah tetep ditampa. Mergo apa mesti na'alukno salat ambek hal-hal sing sosial kaya batal malah lebih dabil kursa. Iso wae nek mana cara Allah bahak iku pinter cara istighfar. Mergo wis nganggo donga paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan ngeten sayyidul istighfar apa antara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa sayyidul istighfar adalah wa antara bila ilaha illa anta khalaqtani begini. Tapi saat sahabat dari soal cara Allah gak mandi. Mereka saya melanggar etika kalimat. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu. Mulai pada cerita-cerita wong demi sholat dipanggil ibu kan nurut, kalau juret sama Allah tetap dicukup. Nah jadi cara betul betul hubungannya. Ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syarat kan gitu. Mengenai kerja ini kan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Itu mesti tanpa pengiran. Keliru cara orang mesti ada cara pengiran sakit. Sampai di sholat saya rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah sholat ditampa. Gak kasih itu jure. Rukun cara Allah. Kayak iso Allah atur-atur ngoten. Itu sama. Bisa sholat wajib cara Allah dong ini. Kalau pun kalian lagi. Mereka tak pilih sore ini jadi ukuran biru itu orang kok ngetari atau ngulon nih. Tapi iman bila akhir sampai termasuk wa'atal malah alaku bihi tapi kubra wajah wal masa. Paham ya? Mulai jemben jadi anak walim kuasa mau hadis wong sing tahu zina itu sholatnya ditompo 40 dina. Wong sing tahu ada wakada artinya satu pelanggaran etika sosial tapi polisnya nanti urusannya ibadah makhluk sholatnya ditompo sekian hari. Tapi iso dibalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah mahdoh. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin, selain bayar dia, kan umpama gak cukup anfamal masjid fasiamu sehari ini mutata. Ibu nunjuk betapa hukum muamalah iso diganti ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh iso ditutup hukum muamalah. Mereka cara Allah itu terkait sekali. Paham ya? Jadi misalnya sampai tak kolab anil jihad. Misalnya sekarang Nabi memberi hukuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan orang kayak kiai sholat saat perang, itu ambil Melayu oleh. Tapi tidak oleh kayak PP alasannya sholat. Terus saya kaji Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi buatin sakit PP sama sedang sholat berdua ini global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Paham ya? Jadi ini bukan masalah-masalah sing repot. Paham ya? Malah nih buatan enten buset yang ibu suaraku lagi bukan rupa. Anggur kamu amalat cara Allah ini pun rupa. Malah kuat atau tinggal cerita-cerita sahabat itu terkenal zuhudi, terkenal adili. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia takut sama Allah tetap dihukumi munafik. Paham nih orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika takhluf anil jihad tetap aja cara Allah divonis munafik. Hanya karena ada haji. Kok paling haji itu elek banget ya Ramadan. Efeknya elek banget. Tunggalnya kemaksiatan sing wis gak jorok. Iku elek banget. Jadi sampean contoh paling gampang dia anak itu. Sampean juga anak. Sholatnya yang bener, zakatnya yang bener, perilakunya yang bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya kan, seneng tangga ini sampean, senengnya kok sampean bingung. Sampean juga anak gak tahu wakal, terus gak tahu nakal, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong, kok gak tahu. Tapi hormati wong dia, kok hormati sampean. Loyalnya bodoh di sampean bingung. Kalau sampean dikonco akrab, loyalnya bodoh neng kenalan, sampean mangkel. Biasanya jajal. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah tuh tidak suka disirikkan, contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak, dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama dengan loyal sama kamu. Gue terima gue. Gue misalnya bangun rumahnya sampean, misalnya
kerja demi sampean nganti jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di wong tonggo atau kemudian sampai jam 4 tenan, kok podo. Makan lah. Sampeyan dikoco akrab, sampeyan ngrasa akrab piye? Jadi narono disuguhi sebuah politik ke duwe. Bareng orang kancane trimo kenalan, jadi kalau orang tersinggung. Kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika ada Nabi, la ahada ahyara min Allah. Tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Walidhalika, karena itu Allah paling enggak siap disirikkan. Mulai syirik itu cek asghar, cek akbar itu Allah paling enggak suka. Allah itu paling anti syirik, cek syirik asghar, cek syirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan, meskipun bentuknya kebaikan, nah disirikkan Allah ya seneng. Misalnya sampai dulu waliden, sampai bangun masjid, sampai jihad. Tetap aja nak niatnya ikhlas sama orang seneng, maka itu kebaikan. Apa mulai karuan zina, karuan jorok. Jadi hanya orang banyak aneh dalam. Jadi kebaikan pun karuan sampai ngekek uang rapi sudah kok. Nunggu masjid rapi. Tetap aja Allah disirik no. Jadi kalau sampai dia anak waktu itu, sampai dia anak. Gak ada zina. Sampai tunggu dalam posisi ngapi, tapi ngapi sih sebanding misalnya gak terima. Jadi kalau sampai lembaga anak yang pacaran. Barang dia cara pacaran belajar kan tidak jutaan buah, kamu atau belajar kan tidak mau. Ya, kepada amin orang nyolong karena kayak kamu. Ini tidak usah nyolong. Anak nyolong kamu pacar ini orang nyolong. Cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalang sampean. Mereka kadang kiai ngamu, aku kiai mu, nggak hormati ngono, hormati kiai bener. Mereka kadang-kadang masuk akal. Tidak terima kan? Gede tenanan. Artinya apa? Dalam hal ihsan pun kadang kita ini tidak terima gitu. Karena ada unsur syirik dan itu mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah ngagri lah ya, supaya Islam selalu diciri khas. Bulan balik ini kalau sekedar madhep Baitul Muqaddas ya bodoh Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, sholat ngadep Ka'bah bodoh wong musyrik zaman jahiliyah. Sekhas Islam juga mau ikhlas sampai ilah itu. Wes ikhlas terus ditopang amal-amal sing muamalat apik termasuk watal malah ala kubi babil kurba iki sing dadekno Islam kuat. Lah kita ora karo mantu, ora terus mute madhep Ka'bah, Ka'bah hormati sapa wae. Rumah sampe tok tapi cek kudu bicara rumah Ka'bah ya tenanan. Iya betul. Makanya kemarin kan sore karo mantu takbir ning Quran. Jadi karwan dari inna sofa luarata min sa'a. Iya. Paman hajjal be tahu ya, tamar. Mau falah junah hukum, falah junah. Mau setahu orang hukum kebenaran Islam, jadi guru paling jadi dia hormat yang sopan, marwah. Jadi sama joki orang aman misalnya seneng rondo, ngayu seneng, mau nulung. Ya masalah ngabangan aku ngayu nulung seneng ya, itu harus jadi khasnya. Lagi mana? Sama tak kayak itu. Ka'bah, sofa, marwah ada kayak itu. Ini tempat-tempat yang dulu jahiliyah juga dihormati. Makanya Allah terus ngendikan orang ukuran apa yang ada milah, ukuran apa itu tidak itu. Ukuran apa itu amanah billah wa yaumil. Aku coba pengen ini, lah ukuran apa yang penting iman, iman demikian itu akan naik. Malah egois kan. Ya ada naik, paling egois arah malah egois malah. Paham gitu, jadi menyangkut syirik mengucapkan Allah nungguan sampai Nabi ngambil murah la ahada ahyara min Allah. Jadi Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu hukuman global, bahkan disirikkan fil ihsan. Paham gitu, bahkan saat kita ihsan, kemudian saat kita elek yang belum sampean zina jelas menyinggung Allah, sampean sudah apa niatnya ranilai ta'ala yang Allah tersinggung, malah itu karuan zina, karuan melalui wonten cerita. Jadi Nabi ini hadis sohail, Nabi ngendikan ada sekelompok kaum ibadatul anbiya, ibadah kepada Nabi. Terus wa qiyamuhum qiyamul awliya, qiyamah sekolah wali, bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak itu, terus kali Nabi ngendikan terakhir. Bahkan sahabat saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini lagi ditutup, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah dari itu aja. Kau sakit kan Nabi? Ya rumlah yang ngurus Nabi Arab balayan kau nari mungkar. Mereka tidak punya keberdewian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kadang kan nggak dengar rumah tahu. Misalnya sampean mursyid, atau wong alim atus kulon.
Kita ini kan paling ya sholat, ya zakat, kita haji, ya mulang. Tapi paling kita ada berani tetap itu nahi mungkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa menbayang wani amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga mesti orang yang pernah tua itu saja sudah bagus. Padahal khasnya Islam itu tabligh. Nah, sampai pertama amar ma'ruf itu orang paling problem yang pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya bang Eden, kalau mantu seneng kulo terus kulo wani ngandani. Ngenteni Mustafa seneng kulo terus kulo wani ngandani. Padahal sajane orang-orang ora usah ngenteni wong seneng nek ra seneng. Pokoke iku perintah awake kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah, pertama sing kon ngandani sing neraka bulan. Lalu wangti asyiratakal akrobin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiane ngandani sapa? Pernah paman-paman ya. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Itu nah, pertama kon latihan dakwah ngandani pamane, ngandani pernah tuwa. Pabut kon ngandani latihan dakwah ngandani kok pernah tuwa. Tenang, Nabi krono perintah Allah itu mulai paman-pamanku kumpul ning gone gunung tak kandhani. Kalau tak ceritane tarik-tarik. Barang mundur gunung tenang. Dari paman-paman kula dina nek mboten nate ngerti nek kula tukang goro. Ora mat, selawase aku ora kowe tukang kartu goro, jujur kowe. Saya ngene, aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah. Ah, picek emat. Nah, terus akhirnya takut lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Jadi pertama Nabi kan dakwah. Dakwah ujiannya kan wa angfir asyiratakal akrobin. Ada di kerabat sing parek-parek. Ketika Nabi jajal dakwah betul. Pamane ditakoki isih paman-pamane, "Ya Ami, hal jarrabtum aliya kadiban apa jenengan pernah nyekseni kula niku?" Apa pamane ngono, "Mat, umpama kowe ngandani, law anna khailan, kharaja min hadzal jibal, nusaddiqu ka." Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki, kowe tak bener kok. Jadi karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai paman-paman mau pengen ngandon, nak waktu ini pengen tono. Jadi ini aku percaya, mat. Nanti Nabi tidak tahu dulu. Ya wes man, aku percaya be aku, paman saya aku ngandani aku ini Rasulullah ngajak gue ilawah kudu ninggalo ibadatul asnam, menghormati asnam. Tetapi takkan lah kayak Muhammad alihah ada jamaah tanah jancuk ke Muhammad. Mau berkorok kita ngajak dakwah. Reaksinya kan langsung gitu. Lalu wani ngandani wong gak mau nakalan. Jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sama sing seneng. Lagi wani ngandani. Beda sampean wani ngandani pernah tuh. Latihan dakwah kan betul wani. Bareng jamaah tabligh wani. Artinya apa? Ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini. Jika amar ma'ruf nahi mungkar karena riskan sekali. Mengenai kita butuh istighfar. Saat kita merasa soleh lah butuh istighfar. Itu ngendikane kanjeng Nabi. Karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf pada Imam Ghazali itu pernah cerita. Uzilah dengan dakwah itu baik mana? Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga, riskan haram. Misalnya ini Karumanto, sampai itu orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang tinggal itu ono unsur akal, unsur strategis. Saya ini, aku dukung Pak Idam, atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membukukan prostitusi, sah membukukan togut itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togut itu pasti. Sampai punya pilihan ke Idam atau Gusti Yuda dengan faktor agama. Jadi waras mas, Romanto. Artinya ketika pertimbangan ini kan masih waras, masih khas ulama di pertimbangan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya jadi tim sukses atau kelihatan terlibat. Ketika jadi tim sukses kan mesti ada godaan 3-2 atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Nah jadi agama ini jadi kegowo ya awalnya demi amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam, permainan politik Pak Mustafa. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya kuatin dulu, orang melok-melok blek. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasannya Mustafa Fuadin kulo. Iku mau perkara merem ngono ae Kang Purmanto. Asline ngerti banyak otoritas sing mualakun mbek kebijakan pemerintah. Kayak penutupan prostitusi, penutupan. Lu gak iso gak mualak sampai bupati atau wakil bupati Pak Mustafa. Jadi kita itu picek, aslinya berbeda melok itu jelas picek, ngawur. Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan.
Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Mulai ini sing kisah nyata, wonten wali, tipikal alim, dari tipikal kulo, tipikal karumanto, alim nemen sak. Iku betul, kuat-kuat itu. Dakwah ambil pejabat markai. Dakwah ambil wong kiri seneng tomak. Dakwah ambil suka, ini kan suka kurang ajar sombong. Pindah orang gudang. Orang gudang dirikan terus makanya mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah sampai aku rasa seneng sampai gue. Terus, 5 gaya Robbi, padahal setelah saya di gunung tidak pernah maksiat, tidak pernah adol agama. Jawab Allah, gue ibadah enak-enakan sampai aku. Sementara meninggal hamba-hambaku di bawah, di kota, tersesat, tanpa pembimbing. Jadi kadang kita taladud billah itu karena unsur nggak mau tanggung jawab dalam prosesnya dakwah. Karena proses dakwah mesti. Ini masalah istihadiyah. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini kalau ceritani contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama istirahat di Habasah. Padahal Habasah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasah yang berdiri raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir ke Mekah. Rasanya mau, karena ini tipikal Kristen yang ngakui sumber wonten Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang wong gergi terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan nyata deh, betapa dalam permainan duniawi itu tidak bisa menghindari faktor-faktor duniawi. Jadi kalau terus diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ya udah penguasa, dan memiliki wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa terus orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi namun masalahnya tadi ini mau ruwet ngaruh. Jadi mau pulau bulan ini. Ini menyangkut masalah istihad. Ini waktu galeng ini, sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue ramu picek yang beberapa roh. Nah, jadi kira pengurus takmir si A, si B tukaran. Nah, cara si A proposal ke pejabat. Nah, cara si B mau sangka masyarakat toh. Aman ya roh. Padahal yang pejabat jura kalah rumetin, para masyarakat jura kalah rumetin. Masyarakat yang kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa roh kan hakikatnya. Jadi sampai ini mati itikaf hakikatnya beberapa roh, orang-orang roh mau tenang. Jadi sebagian kita taladud billah nakalan. Lalu lucu tak kalau bilang wong sore apa? Nakalan. Mana? Jadi benar sakit karo mantu sampean tahu ngaji gak ada guru, tahu mondok. Mustafa nggak tahu mondok, tahu ngaji. Benar sakit dakwah sing murni ibadah kita udah iso. Kita politik kira wajib. Kalau lara seneng ke politik. Tapi itu tadi, ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari, faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentang Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cantik, melaku. Rasulullah negara Nawawi karena PTKB. Ketika ono wong ayu mau ambil bujuni sitok, kan terus ditawan kan ada cerita itu. Awan rasanya seneng bujuni Nabi Ibrahim itu suatu mukjizat itu kan. Akhirnya dia Kiai Sarah. Itu betul saya gak ingin dari faktor kerajaan itu sudah bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sing kesana Sunan Ampel mulang ngambil identitas itu, keluarga muncul lain. Jadi bisa wali mana hidup pinter dukun. Jadi ya Majapahit itu sebuah biaya ceritanya bahwa hasil ono Pak Gebluk. Bismillah sing Sunan Ampel terus beliau DKI hadiah ambil dintar, punya hak mengajar, punya hak macam-macam. Bikin gerakan sampai ngelahirin Sunan Sinten Raden Fata dan sebagainya. Jadi betul sakit kamu supaya unsur mula balen kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sosial itu nggak bisa. Paham Normanto. Jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi mula balen ini demi ayat ini. Jadi walakin al-birroman amanah billah itu urusan hati. Walau akhir sih urusan hati wal malaikati wal kitab wal nabi. Tapi tetap aja kita wa akal malah hubi dari kurba wayata mawal masakin awab nasabi wasailina terus wa birriko merdeka anu budak. Ini tafsir sebenarnya ayil mukatabin wal asro budak-budak mukatab lan tawanan perang. Bukan saya nak tawanan perang kaitannya politik gitu.
mau merdeka ora kudu kaitane nebus sangka sing nawan jenis sinaono Islam wong kafir apa wong Islam. Barbar mesti wong kafir paham ini sampai waktu wafir rikop ilmu katabin wal asro tawanan berarti ya orang urusan tidak lihat jadi tawanan harus ditawan musuh lah kowe duwe sebagian kudu kok arahno nebus tawanan ora kompensasi politiknya dan mboten mesti wonten kan bayari biro utawa tukar menukar tebusan Pamarumando, mulane era santri nakalan era Mustafa uniku, jadi pokoknya beberapa aja nih ya takmir ruwet tuh ya, langgar ruwet ya, itu tinggal. Namanya sama cerita aku, sing bener urip sing bener, orang sing punya semuanya udah kena takon, semua piye. Cuma kalau cerita secara ilmiah kita kadang nakalan, kenapa takon no, sing bener piye, bro itu takon piye, ora kena. Lakoni video nih. Nglakoni dhewe, ya kan dhewe. Saya kasih. Ini betul sakit, tapi yang jelas ini amrullah, ini wahyullah. Jadi ini sampai biar ngerti betapa ukuran iman itu rasa diukur berarti doa, tapi rasa diukur be sosial doa. Jadi bensamban roh. Paham gitu? Jadi ini kudu prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman kutiba alaikum dan wajibna ing atas sira kabeh apa kisos sebab lain dalam bunuh-bunuhan. Wat al-qurute wong sing merdeka bihuri lan sing merdeka wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ukhya lagu min akhi sapa wong den sepuro lagu min akhi sing dhuwure man sewu. Apa perkara sapa sing di sepuro jadi misalnya wonten mati kok terus di sepuro mateni wong terus di sepuro pasti baun. Mongko nganut bureni bimaruf lan kaapian. Wa ta'ala nakani ilahi maring wong sing nyepuro il afi diksi wong sing nyepuro pisan iklan. Dari kau temu kono hukum takfifun keringanan merobikum rahmatan rahmat. Bikum lan sira kabeh. Haitsu wasa fi dzalik. Mau sih haitsu wasa fi dzalik. Sirane iki ikon kejembaran sapa apa? Fi dzalik ing temu kono napa jenenge kisos sampai ada. Ini rusuhe fi dzalik ing temu kono kisos kalian ada. Walau hatim lan ora majibno sapa wa ta'ala wahidan ing salah suci minimal sangi kisos do ada. Sama hatama kaya le majibno sopo walal yahud al-kisos o inkisos wala nasara lan majibno ing atas nasrani adiyata ing dia famanit ada muka sopo wang ini wati batas pada dari kasawusin mukon-mukon di pura falagu ada bin alim mongko ikut wong ada pun disiksa alimun kang larang walakum lan iku tetep kedhi sira kabeh kisos idun kisos hayatun utai keuripan ya ulil albab wong sing duweni akal alakum menawa sira kabeh utatakuna takwa sira. Kutiba den wajibna alaikum atas sira kabeh ida khodoro nalikane hadir al hadakum isalah sinira kabeh bal mautu mati. Intaro kalamun tinggal sapa wong khairan ing bandha. Kowe nek mati ninggal bondo iku diwajibna al wasiatu wasiat. Wasiat il walidaini sing nguntungno wong tuwa loro ala robina lan kabeh dimaruf kelawan kaapian. Dadi wong nek mati wajib wasiat. Mana wasiat itu secara bahasa saniki rabdu wasiat komitmen sing apik valuesi sing nguntungno wong tuwa loro kerabat binaruf hakon hak ala mutaqin ing atase wong sing takwa kabeh. Paman mongko te sampane wong bedal ngendi sapa man ing wasiat badha masamnya bisa usik wong wasiat iku nama ismu. Amis diri tulisane wong ala ladine ibadiluna. Tulisane sing napa salah kutip salah sing kutip cara bahasa saniki salah kutip. Misalnya wasiatnya kau naik ke 2.000 diceritain kau naik 500 juga salah itu nyeritain kalau si mati orang salah harus mati ini nawa sambil nanti kamu mau berarti siapa nih mau kau kawat di sokuman menusin sambil sing wasiat wedi jarakan ing keangkuhan ing mailan anil haki khotoan jadi wedi salah kalau itu mantu wedi ing dosa di antara amada dari bisiada ala sulus. Kulo niati nih, kulo mumpung 40 tahun, jadi ilmu kulo sing sifatnya istiadat kulo terang. Pertama kali ngomong Pak Mustafa, jadi sebagian ngeten kan romanto. Nanti hakikate ki Jawa riyin-riyin itu banyak kadang dipilih nakalan, tapi nakalan sing apik. Jadi mau resiko tapi mboten sakit. Jadi
zaman Belanda itu kan supaya tidak ada revolusi di depan. Kabeh wong ijma. Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten sekali masjid. Karena beron alun-alun cuma masjid. Itu bisa kan akal-akali londo supaya umat Islam gak frontal. Ya alun-alun sekali masjid. Kadang-kadang ini ulama mesti terus firqah. Pecah. Ada yang pro. Ya wes panjang lumayan dijajah londo untuk hak dihormati. Warpane dihormati dikai masjid. Terus pengadilan agama nggih wonten. Jadi khusus menyangkut nikah, tolak waris nggih cek nganggo penghulu muslim. Tapi wonten ulamanya cara berpikir gitu loh, untuk menika mau niat ngakali tok. Ujung-ujungnya kepengen suwe ning Indonesia. Jadi rapatnya tetap dilawan, nanti masuk ke masjid tetap dilawan. Suara aja, sampai saat ini gimana? Ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama ramu kan dukung ben menang. Dari segi ini mungkin apa ulama sih gak dukung. Tapi gimana terus ulama sih dihitung-hitungan. Nah aku dukung lumayan misalnya ono kebijakan anti zina, anti prostitusi, anti tobat. Mari bulan balik ini selama pertimbangan itu masih agama itu cek waras, cek dukung, cek orang dukung asal pertimbangannya agama itu cek waras. Nah urusannya terus juga ini ikut sing magrib soal kasus saya ikut. Jadi saya juga kok nggak asal sebenarnya seorang pertimbangan agama kan. Cuma artinya yang dengar matu tidak bisa dari pertimbangan politik itu tidak bisa. Mulai rian zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah, Fatimiyah sampai dinasti nomor tengah timur tengah ini jadi tragedi berkepanjangan yang disaniki ini kan. Gara-gara ini ulama ini Muhammad. Itu Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun. Tapi justru Khalifah Ma'mun sehingga pencerahan yang gone Islam. Itu Khalifah Ma'mun sing wajib ngomong Islam kudu belajar buku Yunani. Ngomong Islam wajib. Di Baghdad atau jadi pusat peradaban mergo Khalifah ya Khalifah Ma'mun. Tapi kalau Khalifah Ma'mun itu tragedi keadaan lama gini ku. Darah ini Quran makhluk sampai Ahmad bin Hanbal sampai ada tiba ya kan. Paham sobat. Jadi kayak sebagai dari kebijakan Khalifah itu dan saya. Ulama-ulama ini pusing, terus dong terus pusing. Kalau gue yang mesti dari kebijakan itu kamu santri khas santri kan mantu. Gue roh keluargamu gak santri. Terus santri pertikaan ngerti tamu serokokan sebelum bangkok kan bingung. Sementara PHP disiplin ngerti ada di santri mulai saya bingung kan. Jadi jenis istiadat tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling rendah tidak bisa jenis istiadat bentuk sakit. Soal pulau ada nih, pulau lu buatan mulang jenengan, gini hati-hati bermati sistem. Tapi mulang khawatirnya ini, gak mulang khawatir gitu malu, ini saya repot nih. Kalau mantap bingung, tapi nyai PD ngomong nyawal, ratusan kiai kok nyai. Orang nyai plus, ini nurani kita berontak. Sopo sih ragu pengen ukuran lagi Islam banget. Aneh setiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam. Tapi kepenyumbangkan uang gara-gara bisi, repot kan? Sampai kepengen rumah masjid tenanan. Sampai dengan dasar wong sing ngeramakno masjid iku kok mlebu swarga. Jadi sampean rumah masjid tenanan. Wong nafsire ambisi wong rumah masjid. Repot. Artinya akhirnya butuh ikhtiar kan? Iya, ya tetap rumah masjid tapi ada darahnya ambisi kan akhirnya gitu. Padahal dengan begitu kan setengah-setengah. Nah, tengah-tengah atau maksimal kan? Jadi apa? Setengah-setengah. Sebenarnya ada nanti mati sampai kiamat mengenai itu. Soalnya itu tak kono, saya ambil dia serahkan. Semua ini belum nanti mati mengenai itu. Sekarang ini namun lagi dibakas bi Allah nanti urusan wasiat itu piye terus nak khawatir melenceng piye. Jadi Allah tentang surat-surat Madaniyah itu detail sekali. Secara ilmiah detail sekali sampai ngeten iki. Kowe nek mati wasiat ngene-ngene, misalnya salah ketik atau salah dengar itu hukumnya ngene-ngene. Nah, sing mengganti hukumnya ini sampai wonten standar. Faman wong kete sapane wong bedal lagu badama sami arufa nama ismu ala ladina ikatibuna. Inna huwa satuna wa sami wa alim. Faman wong kete sapane wong kupawati sapa mami musin wedi janafan ing mailan anil hakikatan ing kuwatir salah au isman. Faslamu kondameno sapa man bena ing dalem antarane kabeh wong sing wasiat atau wong sing diwasiat. Fala ismaale. Inna huwa ghafurur rahim. Satuna wa iku sing nyepur. Ini umum menyangkut ayat-ayat muamalat nih. Di ayat muamalat mulai kisos sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk ibadah sehingga itamnya ambil Allah tok.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba wajibna alaikum fasiyamu poso kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Napa iku dadi wong sing takwa. Dadi dengan puasa menapa iku dadi takwa. Ayat memajudat, poso wajib ing dino-dino tertentu. Paman kana minggu maridun ala safarin, nak loro utawa lunga faidatun ayamin ukhor. Nak muka faktor muka semen faidatun ayamin ukhor. Muka wajib ngitung min ayamin ukhor. Sangka dino-dino sing iki. Wa ala ladina tikuna ulan ing atase wong sing kuwasa fidyatun fidyah wa miskin iku ngrimangan ja miskin. Paman mongko te sampeyan wong sehitan nyekseni sepeman minggu masyara ing wulan falyasum. Dadi sapa wong sing nyekseni hilal. Nyekseni awali hilal falyasum wajib poso. Aku wong sing nyekseni utawa wong sing percaya. Jadi kan tadi menyangkut hilal niki mungkin sampeyan ora tau ora. Jadi kan awal sehari Ramadan yaitu wajib poso Ramadan ini kan dengan Ruyatul Hilal. Nah Ruyatul Hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi, misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin, pemerintah Senin. Nah sepakat kabeh sih gak masalah. Nah misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai visabe Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Nah, kan bela Senin tak Selasa. Misalnya biasanya yang mungkin melok pemerintah tak NU. Nah, misalnya saat bidek. Nah, ini ya, jadi sing wajib anut sahur itu kanggo man syahidah. Nah, ini orang yang menyaksikan bulan ini wajib puasa. Lah kanggo sing ora nyekseni anut wong sing dipercaya. Jadi nang bagi-bagi barang siapa wa malam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya. Sama oleh milah NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan nuansa. Asal tidak atas nama hisab. Jadi ngendikane Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu ru'yati. Fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jadi misalnya mamang ya pokoknya saban itu disempurnakan 30 dino. Hampir pada 30 dino kan enggak ono tanggalan bulan 31 ya, Mas. Jadi hampir pada saban itu 30 dino mesti bari kuwi dianggap ngono Ramadan. Ini fa'in gumma alaikum. Nah orang jelas fa'akmilu iddata saban salasina. Ini kola Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi idha aftorota khofan alal walad fa'innaha bagiatun bila nasin fi hakimah. Menjelasin aku menjempatkan soalnya anaknya banyak oleh dan poso nak banyak demi anaknya. Paman mengikuti siapa nih bom tato agi tato sekuman khairan kafian bahwa khairan lakum wa anta subuh khairan lakum taipo siro kafi khairan lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala diunziratul Quran itu bulan sing den turunno Quran. Bukan. Jadi syahrul Ramadan itu syahr sing ning kono den turunno Quran. Semalah kafam nak wong alim. Jadi ojo koyo paham wong awam. Jadi bulan Ramadan itu bulan sing dadi ngene. Padahal iku ora diturunno pas Ramadan. Jadi yen Quran itu aneh. Jadi ingat ya, Quran itu kadang kita awam ya, artinya awam nganggo bahasa yang biasa. Kalau alakum tatakun, alakum tahdatu. Tapi seringnya Quran ya, Kang Romanto itu nganggo bahasa kelas tinggi. Misalnya ingat, Quran di tradisi, kalau anzala itu jumlatan wahid. Nah nazala itu murad zaman. Jadi gimana ini repot. Mengenai ngaji Quran kadang ibu tahu ngalim. Perkara ini, jadi Quran misalnya di ciri khasnya itu. Kata sini kalau ngomong lagi. Jadi istilah Quran misalnya ahli kitab. Ahli kitab itu mesti kaitannya Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani berarti temanya Madaniyah. Tapi nah alladzina kafaru musyrikin rata-rata Makkiyah. Jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya sekelas tinggi. Sama seperti ngeten. Nah anzala ngagi ilmu ta'addi ning babi akroma. Cara nahum, cara salat ning babi akroma. Kalau anzala yang mimbabi akroma itu artinya mesti jumlatan wahidah sak dengan Quran. Jadi sudah tradisi Allah kalau melafadzkan anzala itu artinya jumlatan wahidah sak dengan Quran. Mulane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku nurono Quran kan anzala nganggo mimbabi akroma. Itu artinya apa jumlatan wahidah dan sak geboke Quran tak turono fi lailatul qadar. Yaitu sama Allah mahfud ila samaid. Tapi secara sejarah ini kan nggak benar.
Artinya andekan inna anjala itu artinya munajaman. Hakikatnya Quran diturunkan kan munajaman. Sidik-sidik sesuai bihasabil waqi'ah, sesuai kejadian. Jadi Quran diturunkan, 30 juz diturunkan dalam setara waktu itu 23 tahun. Di masa nubuat atau 24 tahun kemudian. Jadi Quran diturunkan masa 24 tahun. Dina Senin turun perkara perang Badar. Soalnya nanti Kamis turun perkara wong pegatan, Jumat turun perkara wong tolak. Kan tiap hari prakteknya wonten Quran turun. Jadi mesti Ramadan apa? Betul, paham nggih? Hakikate Quran agak turun mesti Ramadan. Nah, berarti sing Ramadan itu mau sing jumlatan wahidah. Jadi Quran saged kok minal lauhil mahfuz ila sampai dunia pancen ning bulan Ramadan. Tapi nak turune sesuai waqiah, sesuai kejadian itu munat zaman. Paham ya? Munat zaman diperencok-perencok sesuai kejadian. Ini Quran Ramadan di sorot jadi sawal, iso Jumat di luar sampai masa itu. Mulane agar ahli tafsir darani anzalna. Terus inna anzalna fi lailatul qadar atas syahrul Ramadan alladzi unzila ngangge mimbabi Ramadan. Tapi nak sing munajaman mesti ngangge nazala, mboten ngangge anzala. Misale nazala bi ruhul amin. Nazala bi ruhul amin. Terus wabil haqqi anzalna wa bil haqqi nazala. Jadi Allah itu pancen aneh. Jadi kadang ngomong nganggo unsur permainan bahasa. Jadi wabil haqqi anzalna. Dengan hak tak anzalna. Wabil haqqi nazalna. Ada orang alim paham itu anzala kok nazala. Jadi kadang nganggo anzala ini jumlatan wahidah, kadang nganggo nazala. Nah nazala munat zaman. Paham nggih sithik? Sithik mulane Quran sebagai wabil haqqi ya anzalna wabil haqqi. Jadi iso anzalna nazala. Orang-orang alim jadi enggak paham. Anzalna jangan bodoh apa. Ya bener markai. Itu kan orang alim pak-pakan mau ayat Madaniyah. Iki Yahudi Nasrani sing kafir Mekah iki cangkem mau Madani kafir Mekah. Nganti mati ya. Jadi dari saya pikirannya zaman kafir Mekah Abu Jahal, makanya ayat Madaniyah itu sudah bisa mati kan. Nah, jadi memang itu Armando. Jadi dalam hal tertentu banyak kudu wong alim tahqiq sing mulang tafsir. Tapi menjadi repot, nak menyangkut ijtihad artinya tahqiq paham lho. Ini menyangkut asal berbeda tuh orang tengah, penting payu, ukurannya beda. Ngalim lah kalau beda tuh nggak mau. Penting payu, beda tuh ukurannya ngalim, ukurannya payu. Itu deh. Nah mulanya ini benar teori gue ya. Jadi unzila fil Quran. Nah ini berhubung unzila berarti jumlatan wah. Tidak. Mulanya minal lauhil mahfuz ila samaid dunya fi lailatul qadri. Paham ya? Itu berarti semuanya. Bukan hal yang menunjuk nolin nasi, keinginan hal yang memperjelas minal huda, saking petunjuk. Wal furqan dan jadi pemisah. Ini mas yang berkoroi faruqan misalnya koma binal hati wal batin. Faman syaitan kumusyarah kalian sungguh, waman kana maridan ala safarin faidatun ayam mukhor. Yuri tu waktu kumul yusra wala yuri tibi kumul usra. Walituk melu iddah tahun penyempurnaan sirah akal iddah yang hitungan. Walituk kabirullah. Lan supaya wajah takbir sirah kabir Allah yang Allah alam hadakum krono ini juna sopa wa bumi sirah kabir wa ala lakum lan menawa-menawa sirah kabir utas kurun Allah ala dari wa alam